Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau Raffi mau jelasin tentang materi project yang udah saya pilih, yaitu ada DOS dan DDoS. Jadi di sini tuh DOS itu adalah denial of service atau distributed denial of service, jenis serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu atau menghentikan layanan suatu sistem, jaringan atau server agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi serangan ini dapat menyebabkan kerugian besar baik dari sisi finansial maupun reputasi bagi organisasi yang menjadi target. Jadi dalam serangan DOS ini, pelaku memanfaatkan satu sumber untuk menyerang target, sedangkan di DOS serangan dilakukan menggunakan banyak sumber. Biasanya berupa jaringan perangkat yang telah terinfeksi malware. Nah, terus apa sih itu DOS dan DOS itu? Nah, kalau DOS tersebut, jadi serangan yang dilakukan dengan menjadi sistem target dengan lintas yang sangat tinggi atau mengirimkan data berbahaya sehingga sistem menjadi tidak responsif. Nah, kalau di DOS itu adalah versi yang terdistribusi dari DOS, di mana serangan berasal dari berbagai sumber secara bersamaan. Nah, sumber-sumber ini biasanya terdiri dari perangkat yang telah dikendalikan oleh penyerang melalui malware. Nah, terus bagaimana cara kerja dari serangan DOS dan DDoS tersebut? Nah, penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server target. Lalu server target mencoba memproses semua permintaan tersebut, dan akibatnya sumber daya server habis, membuat layanan menjadi lambat dan tidak dapat diakses, atau kewalahan dari server target tersebut. Nah, kalau untuk serangan DDoS itu, penyerang membangun botnet dengan menginfeksi banyak perangkat seperti PC, smartphone, dan IT, dan botnet tersebut diperintahkan untuk menyerang target secara bersamaan. Nah, jadi target menerima lalu lintas yang sangat besar dari berbagai sumber akan menyebabkan layanan terganggu. Nah, terus apa aja jenis dari serangan tersebut? Apa aja jenis-jenisnya? Itu ada volumetric attack. Serangan ini bertujuan untuk menjadi jaringan target dengan lintas yang sangat besar, seperti ICMP, float atau UDP port. Terus ada protokol attack. Ini menargetkan kelemahan pada protokol jaringan seperti SCN, float atau pin of death. Terus ini ada application layer attack. Ini menargetkan aplikasi tertentu dengan cara yang lebih spesifik, seperti HTTP float, di mana permintaan HTTP palsu dikirim ke server web. Nah, terus apa aja dampak dan bagaimana pencegahan dari dampak tersebut? Nah, dampak dari serangan tersebut adalah kehilangan akses layanan oleh pengguna SAP, terus penurunan kinerja sistem aplikasi karena banyaknya permintaan yang masuk ke server tersebut, terus kerugian finansial akibat terganggunya operasi bisnis, terus ada kerugian reputasi perusahaan atau organisasi. Nah, bagaimana pencegahan dari dampak tersebut? Kita bisa menggunakan firewall yang dapat memfilter lalu lintas yang mencurigakan sebelum mencapai server kita. Terus load balancer ini membagi lalu lintas ke beberapa service, jadi untuk mengurangi beban server pada satu server. Jadi tidak hanya satu server tersebut yang menanggung beban tersebut, jadi dibagi beberapa server tersebut. Jadi ini mengurangi beban-beban yang ditanggung oleh server tersebut. Nah, terus kita bisa menggunakan intrusion detection dan prevention system. Jadi sistem ini mampu mendeteksi dan memblokir serangan secara otomatis. Nah, terus ada rate limiting. Ini membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan oleh satu sumber dalam waktu tertentu. Terus apa aja sih hardware dan software yang digunakan untuk DOS dan DDoS ini? Itu yang utamanya itu ada komputer standar, terus server yang berkinerja tinggi, terus IoT device. Nah, kalau misalnya komputer standar itu yang misalnya kayak biasa pada umumnya, misalnya kayak laptop atau PC, bisa dijalankan untuk menjalankan operasi sistem. Terus di sini kita menggunakan server berkinerja tinggi, jadi server dengan prosesor dan bandwidth besar dapat digunakan untuk melancarkan serangan skala besar. Terus ada IoT device. Di sini perangkat IoT yang diatas seperti kamera, CCTV, atau router. Jadi ini sering digunakan dalam DDoS karena biasanya memiliki keamanan lama. Terus kalau untuk softwarenya itu ada LOIC, terus ada HOIC, terus ada HMM. Kalau LOIC ini alat open source yang digunakan untuk DOS. Jadi pengguna di sini memasukkan IP target, lalu alat ini mengirimkan banyak permintaan secara bersamaan.
dan alat ini mudah digunakan tapi tidak efektif untuk sistem yang memiliki perlindungan DDoS. Terus ada versi yang lebih canggihnya itu ada AOIC. Ini versi lebih canggihnya dari LIC. Jadi di sini mendukung pengiriman permintaan HTTP bersamaan dalam jumlah yang besar. Terus ada hiding. Di sini ada jaringan yang sering digunakan untuk pengujian, termasuk untuk simulasi serangan bus berbasis TCP, UDP, atau LCM. Ini untuk referensinya dari jurnal yang saya ambil. Nah, terus ini untuk kesimpulannya. Jadi untuk DOS dan DDoS ini adalah serangan yang ancaman serius bagi perusahaan atau orang yang mempunyai server tersebut. Jadi makanya ada pencegahan untuk dari serangan tersebut. Jadi seiring berjalannya teknologi ini, mungkin untuk serangan tersebut mungkin akan lebih bervariasi lagi, mungkin lebih kuat lagi untuk serangan tersebut. Tetapi mungkin untuk mencegahnya juga mungkin akan di-upgrade lagi untuk mencegah dari serangan yang lebih kuat tersebut. Nah, mungkin sampai situ aja untuk materinya. Di sini saya akan memperhatikan bagaimana serangan DOS dan DDoS tersebut. Tapi di sini yang saya perhatikan untuk cara simpelnya. Untuk apa server dari target kita yang mau akan kita serang? Saya coba dari video depan. Nah, di sini udah ketampil ini ada alamatnya, ada nama dari servernya, terus ada nama alamatnya. Nah, di sini ada alamatnya, terus di sini ada servernya channel. Nah, yang paling bawah ini kita coba copy, terus kita coba lakukan ping di sini. Nah, kita di sini buat untuk package-nya itu yang kita kirim 500 misalnya, coba ya. Terus ini untuk pingnya ada 500 juga misalnya, terus untuk waktunya ini ada 1 detik. Jadi sini kalau misalnya udah kita buat, terus kita enter aja. Nah, itu kalau misalnya udah ketampil bagian kayak seperti yang ditampil layar ini, ada kayak reply ini berhasil. Ini mengirim ngeping ke server yang kita targetin tadi. Jadi setiap 1 detik kirim. Nah, tapi ini mungkin kalau untuk server yang kuat, mungkin tidak akan mengaruh karena ini mengirimnya hanya beberapa doang. Mungkin kalau misalnya kita nanti menggunakan DDoS, mungkin itu akan lebih efektif untuk melemahkan dari server kantor. Oke, di sini kita coba aja langsung masuk ke DDoS. Di sini yang bagian DDoS ini kita udah saya buat untuk programnya, terus saya simpan di Windows, terus di bagian sistem kedua. Nah, ini begini tampilannya. Nah, kita tinggal langsung masukin aja tuh IP-nya yang mau kita serang. Kalau udah, terus kita masukin beberapa ukuran package-nya. Misalnya kita coba buat 50.000. Nah, kalau misalnya udah, nanti ini akan berjalan nge-attack dari server tersebut. Nah, kenapa DDoS ini lebih kuat, lebih bagus ketimbang dari DOS. Nah, kalau di DOS ini kan seperti bahasanya itu kan distribusi. Jadi di sini kita bisa aja kayak misalnya nambah lagi nih, 1 lagi terminal nih, terus tambah lagi misalnya sampai 2, 3, 4. Nah, jadi untuk serangan itu banyak. Jadi untuk membanjiri servernya itu jadi lebih banyak, terus lebih mudah untuk melemahin servernya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk server yang mungkin udah kuat, mungkin kita perlu menambahkan beberapa tools lagi mungkin biar lebih cepat melemahkan dari server target tersebut. Ini itu saja yang bisa disampaikan dari materi yang saya ambil ini. Sekian, terima kasih.